Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung yang menyampaikan Jokowi tak bisa kendalikan the next president ya. Jadi meski endorse ini tidak secara eksplisit ya, whether ya apakah mendukung Ganjar atau Prabowo, nantinya ketika salah satunya jadi pemenang, tidak ada juga jaminan itu bisa dikendalikan ya secara sempurna oleh Jokowi. Nah, bagaimana selanjutnya kita baca dulu sesuai dengan analisis dari Rocky Gerung sesuai yang dilansir oleh Newsworthy. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Newsworthy Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengklaim Presiden Joko Widodo Jokowi tidak bisa mengendalikan presiden selanjutnya setelah lengser dari jabatannya. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo tidak mau menerima endorse Jokowi. Tapi penolakan Prabowo Subianto kemungkinan lebih sopan dari Ganjar Pranowo dengan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah didukung. Pak Prabowo mungkin lebih sopan mengatakan iya terima kasih di endorse lagi. Tetapi Prabowo udah masuk pada tahap dia mau mengkonsolidasi petanya berdasarkan kalkulasi dia sendiri, ungkapnya. Menurutnya seharusnya mantan wali kota Solo itu sadar bahwa sekarang Prabowo sudah membuat strategi berdasarkan perhitungannya sendiri, berdasarkan pemahamannya, bukan lagi berdasarkan kalkulasi Pak Jokowi. Itu yang mesti disadari Pak Jokowi. Masa Pak Prabowo masih dituntun untuk bisa strategi, untuk bikin strategi? Pak Prabowo yang paling paham soal ini, ucapnya. Namun dalam bahasa basi dibutuhkan etik kepedulian, sehingga Rocky menegaskan bahwa sekarang Jokowi tidak bisa mengendalikan presiden selanjutnya. Tetapi sekali lagi, dalam bahasa basi diperlukan semacam etik of care dengan Pak Jokowi. Tapi sebelumnya itu bukan etik of care tapi siasat politik, ujarnya dikutip dari Newsworthy dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat. Tapi tetap Jokowi di dalam keadaan memudar reputasinya mau menyalakan lagi harapan bahwa dia masih bisa mengendalikan the next president. Itu ilusi sebetulnya, tandasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan peluang ya, termasuk juga kapasitas Jokowi nanti apakah bisa sepenuhnya mengendalikan presiden, the next president ya maksudnya. Jadi pertama terkait kondisi sekarang ya, Presiden Jokowi bisa para elit itu berduyun-duyun datang dan juga meminta endorse, salah satunya karena masih ada kekuasaan ya. Tapi kita harus ingat kekuasaan itu juga ada batasnya ya. Di kurang lebih 1 tahun ini ya, kita ketahui mayoritas setelah 2023 atau setelah pendaftaran baca pres itu sudah resmi ya, otomatis pemerintahan akan setengah lumpuh ya, sama seperti yang sering ada dalam istilah politik adalah lemdak ya, bebek lumpuh, dimana mayoritas partai ya, kemudian juga para politisi dan juga dalam hal ini ketua umum pasti akan mempersiapkan masa depan partai, termasuk juga partai pada umumnya ya, karena partai kontraknya selesai di 2023 ini sudah terakhir, dan 2024 itu akan menjalankan sirkulasi yang baru lagi ya. Nah, otomatis ya kekuasaan ataupun kapasitas pemerintahan saat ini ya hanya ya pasti akan mempunyai jangka waktu. Nah, terkait masalah dukung-mendukung ini juga menjadi tanda tanya ya. Kenapa Presiden Jokowi itu terus getol untuk mengurusi urusan copras-capres ya. Karena kalau tidak ada kepentingan dan juga ancaman yang ada setelah lengser ya, kemungkinan tetap akan menjalankan aktivitasnya sebagai presiden ya.
Nah, itu juga yang sama dilakukan oleh Presiden SBY ketika sudah akan selesai menjalankan masa pemerintahannya di 2 periode 10 tahun, ya, tidak ada tanda-tanda untuk mengumpulkan ketua umum, ya, tidak ada juga endorse kepada salah satu spesifik, ya, capres pada waktu itu, ya. Dan tentu saja hal-hal yang tidak diduga-duga, yaitu pertama, ya, ketika Presiden Jokowi yang dianggap sebagai rakyat sipil itu ternyata, ya, dalam memerintah maupun hasil dari kinerjanya bersama Kiai Ma'ruf Amin, ya, dan juga pada periode pertama dan kedua, ya, banyak hal yang tidak diduga-duga gitu, ya, termasuk bagaimana skor ataupun kinerja pemerintahnya dalam berbagai aspek, ya. Yang paling dominan, ya, bagaimana aspek tentang, ya, ekonomi, ya, tidak malah lebih baik gitu, ya. Kemudian kebebasan sipil justru tambah merosot, ya, apalagi korupsi tambah terjun bebas, dan ditambah lagi banyaknya potensi kasus-kasus, ya, yang bisa dibuka setelah Jokowi lengser itu akan tambah membuat beringas untuk segera menentukan dan memastikan siapa yang sosok the next presiden, ya. Menentukan saja, ya, tetapi ketika nanti memimpin, menjadi pemenang, misalnya entah nanti Ganjar atau Prabowo yang di-endorse, belum juga tentu, ya, bisa mengontrol sepenuhnya untuk mengamankan kepentingan Presiden Jokowi dan juga keluarganya, ya. Kita ketahui, ya, potensi yang akan dikuliti, yaitu terkait potensi dugaan praktek KKN pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, ya. Kemudian juga potensi terkait kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang belum selesai, dan di situ ada kilometer 50 Kanjuruhan, ya, yang kemungkinan akan dituntut keadilan, ya, setelah Presiden Jokowi lengser, ya. Pun juga yang pasti, ya, dinasti politik juga perlu dipastikan, ya, siapa yang kepastian akan Gibran itu maju terus dan juga memenangkan kontestasi, ya, dan tidak jadi pengangguran politik, ya. Itu juga harus dipastikan. Dan yang terakhir tentu saja proyek infrastruktur fantastis IKN. Nah, meskipun kepentingan tersebut itu sangat strategis, ya, siapa yang bisa memastikan, ya, ketika nanti endorse dari Jokowi itu benar-benar bisa memenangkan kontestasi. Let's say Prabowo misalnya yang disebutkan oleh Rocky, ya, tidak ada jaminan gitu, ya. Bisa jadi nanti akan ada siasat politik yang seakan sebelum kontestasi itu, ya, berharap meminta endorse, ya, tetapi nanti ketika berkuasa, ya, seluruh kontrak politik itu bisa acukan, ya, bisa tidak dihiraukan gitu, ya, mengingat Prabowo setelah bisa jadi sebagai balas dendam politik, ya, dimana Prabowo setelah 99 itu, ya, ada perjanjian prasasti batu tulis, ya, yang itu 2 kali juga akhirnya kesepakatan tersebut tidak ditepati, yaitu setelah Prabowo jadi wakil presidennya Megawati, ya, ada janji politik untuk dukungan, ya, PDIP untuk Prabowo, tetapi justru, ya, itu berbalik, malah PDIP menjadi lawan politik Gerindra termasuk juga Prabowo, ya. Jadi politik is politik, ya. Yang terjadi kadang manis di depan, ya, tetapi pahit di belakang, ya. Jadi tidak ada lawan abadi dan juga teman abadi, yang ada adalah kepentingan. Maka ketika tidak ada jaminan, ya,
setiap ada tuntutan dari society terhadap segala kasus yang melibatkan Presiden Jokowi, ya bisa jadi dengan siasat politik tadi itu, ya, semuanya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Artinya kalau memang terbukti ya Presiden Jokowi itu ya terlibat ataupun bersalah dalam kasus hukum atau dalam praktek KKN itu terlibat secara langsung, ya maka bisa jadi gitu ya hal-hal yang akan ada hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Sama seperti kalau kita melihat Presiden Donald Trump yang saat ini juga menghadapi proses pengadilan atas kasus suap, ya, pada pemilihan presiden di 2016 pun juga kasus suap yang melibatkan Presiden Alejandro Toledo, ya, Peru ya kalau nggak salah. Dan ini juga bisa terjadi di dalam negeri, termasuk juga apakah presiden nanti bisa menguasai ya baca pres yang ada di endorse, ya entah itu entah itu Ganjar ataupun Prabowo, itu tidak ada ya jaminan, ya. Apalagi kalau kedua-duanya itu endorse-nya itu tidak bisa memenangkan kontestasi, ya, atau malah yang memenangkan kontestasi itu adalah Anies Baswedan, malah itu lebih sangar lagi, ya, segala tindak tuntutan hukum ya kembali lagi akan diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Nah, artinya memang ini ancaman yang akan menjadi dakdikduk dari Presiden Jokowi yang siang malam kemungkinan terus melakukan koordinasi, ya, melakukan segala hal untuk strategi pemenangan Pilpres, apalagi ya sesuai dengan keinginannya, ya. Kalaupun tafsir publik itu ya mayoritas ya sangat kental bahwasanya kecenderungan preferensi Presiden Jokowi itu memang kelihatannya ke Prabowo gitu ya daripada Ganjar, yang kalau kita melihat kembali lagi meskipun posisinya sebagai bakal calon presiden, tetapi dia merupakan petugas partai, ya. Artinya segala hal tingkah laku presiden nanti itu sebagai petugas partai di bawah kekuasaan ketua umum, ya. Maka kita juga maka itu yang kemungkinan akan terus dipikirkan, ya, dan juga backupnya itu kurang kuat, beda dengan Prabowo ya sebagai ketua umum, kemudian juga menguasai ataupun mempunyai financial resource yang luar biasa, kemudian juga ketua umum, maka itu akan menjadi satu alasan ya kuat bahwasanya dukungan kepada Prabowo itu lebih masuk akal daripada dukungan kepada Ganjar. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky ya, ketika endorse dari Prabowo itu tidak bisa tidak bisa didapatkan ya, tidak bisa mengendalikan Prabowo at the end ketika memenangkan kontestasi, maka yang terjadi adalah sikap Prabowo yang tetap ya secara standar menolak halus ya dengan menegaskan terima kasih atas dukungannya, tetapi ya segala sesuatu itu dikembalikan kepada ya mekanisme yang berlaku, ya, baik itu tuntutan hukum yang kemungkinan akan mendera Presiden Jokowi, termasuk juga dinasti politik ya Presiden Jokowi yang kemungkinan juga akan dikembalikan dengan kontestasi pada umumnya. Artinya semua itu berjalan sesuai arus, baik itu Gibran nanti apakah bisa dimajukan dan bisa memenangkan kontestasi, itu dikembalikan kepada mekanisme yang pemilu secara jujur dan adil. Jadi sobat sekalian ya, meskipun ya dukungan Presiden Jokowi itu ya kelihatannya mempunyai kekuasaan untuk membackup ya endorse dari baca pres sesuai dengan keinginannya, tetapi ya satu hal gitu ya, nggak ada yang bisa menjamin
presiden yang di endorse itu bisa memberikan kepastian atau perlindungan, ya. Apalagi tidak ada jaminan politik ketika ya kontrak politik atau endorse itu ya terjadi. Kita tunggu saja ke depan tentang mengendorse dan juga siapa yang akan bisa menentukan ya kepentingan Presiden Jokowi itu setelah masa lengser nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.